Oke, nggak apa-apa. Sepertinya permasalahannya masih karena koneksi ya. Karena biasanya setiap jam segini nih, mulai setengah 8 itu aksesnya kan tinggi ya. Dia masuk waktu peak time ya, istilahnya eh, padat, baik dosen maupun mahasiswa. Apalagi semuanya sekarang online ya. Jadi kemungkinan besar ada kendala gara-gara dikarenakan koneksi ya. Ya, mungkin sambil menunggu koneksinya stabil nanti kuisnya bisa kita akses nanti ya, kita cek setelah Bapak sampaikan materi hari ini ya. Kalau kita lihat di Fiklas, oh ya nggak bisa buka Fiklas ya. Jadi materi hari ini adalah ini karena Bapak bisa akses, jadi Bapak aja yang share. Oke, materi kita hari ini adalah terkait apa nih, pertemuan 4 ya. Ya, ini terkait partisi habis dan juga instalasi Linux. Instalasi Linux. Nah, ini Bapak rasa untuk install Linux bisa lah ya. Bisa sudah kalian lakukan ya karena sudah beberapa minggu kita pertemuan pastinya sudah melakukan instalasi baik dia di VMware maupun di dual boot ataupun ya one boot ya. Kemudian mungkin yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah terkait partisi ya. Untuk melakukan partisi bagaimana jika kita sudah melakukan instalasi lalu kita ingin melakukan partisi atau kita beli hard disk baru ya, kita beli hard disk misalkan eksternal, kita ingin melakukan partisi seperti itu ya, bagaimana caranya. Nah, untuk partisi Linux ini sebenarnya bisa dilakukan juga saat kita menginstal, tapi di sini karena tidak mungkin didemokan ya saat di kelas. Nah, jadi kita coba partisinya itu adalah partisi eksternal saja. Oke. Nah, jadwal hari ini kita ada tes ya berupa kuis. Tes ini nanti sudah Bapak buatkan soalnya ada 30 soal, waktunya 40 menit. Nanti kalau emang masih gangguan ya kita atur waktu lain untuk mengerjakan ya. Nah, tapi untuk mengerjakan tes ini, untuk mengakses ini kalian diharuskan sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Jadi kalau belum, khususnya tugas yang mandiri. Ya, tujuannya apa? Agar kalian tidak menumpuk lah tugasnya ya, tidak menumpuk. Jadi Bapak batasi waktunya untuk mengerjakan tes kuis ini. Nah, bagi yang belum bisa mengakses, nanti bisa chat ya di WA grup ya. Jadi kalau ada kendala, chatnya jangan japri ya, kalau bisa di WA grup aja. Kecuali sifatnya pribadi ya, misalkan ada permasalahan pribadi, nggak apa-apa. Tapi kalau terkait perkuliahan, sebisa mungkin chatnya di grup ya. Jadi biar nggak penuh juga, ini chatnya bingung kadang ini dari siapa gitu. Jadi bagusnya kalau tentang mata kuliah ini ya kita sudah sediakan grupnya, jadi sebisa mungkin chatnya di grup saja gitu. Selain itu juga biar kalau ada jawaban itu yang lain misalkan ada yang kasusnya sama, jadi nggak usah nanya lagi gitu kan, seperti itu. Dan terutama sih ini inboxnya penuh aja sih kebanyakan chat gitu, jadi bingung mau dihapus takut penting gitu kan. Ya, jadi sebisa mungkin eh, ya untuk mata kuliah lain juga ya, apapun mata kuliahnya karena sudah disediakan channelnya, kanalnya ya, salurannya. Jadi gunakan sesuai kebutuhan. Kecuali kasus-kasus tertentu lah ya. Oke, itu intronya. Jadi khusus yang nanti masih terkendala mengakses
tes kuisnya pastikan sudah mengerjakan atau belum. Kalau belum nanti bisa disampaikan ya kendala-kendalanya apa. Oke, mungkin materi hari ini singkat saja karena kita fokusnya pada kuis ya. Kuisnya dari materi 1 sampai materi hari ini. Ya, kuisnya gampang lah ya. Mungkin nggak tahu jawabannya nanti. Mungkin jawabannya nggak gampang ya. Tapi sudah kita bahas semua di kelas. Kita sudah bahas semua di kelas. Insya Allah bisa. Sederhana kok. Ini hanya untuk mengukur tingkat pemahaman saja. Tidak ada tujuan lain. Jadi hanya untuk mengukur saja seberapa paham terkait materi yang kita sampaikan. Dan juga mudah juga, kenapa? Karena ya kita bisa sambil browsing lah pastinya ya. Ya Bapak juga tiap mengikuti pelatihan juga ya curi-curi juga browsing ya. Jadi ya nggak apa-apa. Tidak bisa tidak bisa dibatasi juga. Mau kita bilang nggak boleh browsing ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Jadi silahkan, nggak apa-apa. Silahkan browsing juga. Yang penting dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan minta kerjakan temannya ya. Jadi tujuannya apa kalau nanti nilainya kecil gitu kan, bisa introspeksi gitu ya, seperti itu. Karena kita tujuannya kan bukan nilai ya, kita tujuannya adalah untuk menguasai materi sistem operasi ini ya, karena cukup penting untuk mendukung materi-materi selanjutnya di perkuliahan selanjutnya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai partisi. Oh, ini ada Handrio sudah vaksin minggu lalu ya. Gimana vaksinnya Handrio? Vaksin apa kemarin? Vaksin Sinopam, Pak. Sinovac. Sinopam. Bukan. Ya Sinopam. Oh. Ada efek samping? Lapar, Pak, sama ngantuk. Oh iya. Efek umum ya. Kalau Bapak kemarin efeknya pegal-pegal ya di tangan ya. Enggak ada. Lapar emang biasa lapar juga sih. Jadi emang lapar. Ya biasanya emang efeknya ada beda-beda ya. Ada yang sakit badannya, ada yang lapar, ada yang ngantuk, macam-macam. Nah ini bagi yang belum vaksin ya segera vaksin ya. Ada yang belum vaksin di sini? Misal sudah vaksin? Sudah. Oke. Arif sudah vaksin belum Arif? Sudah, Pak. Udah Oh lama, sudah. Pak. Oh udah lama. Alhamdulillah. Ya jadi yang belum vaksin segera vaksin. Jadi nanti misalkan kita mulai perkuliahan offline, siapa tahu syaratnya nanti salah satunya syaratnya adalah harus vaksin. Nah, nanti pas mau masuk nggak bisa masuk kelas bingung nanti. Ya seperti itu. Ya ada Sherly. Sherly sudah vaksin Sherly? Sudah, Pak. Oh iya berarti sudah. Sebagian besar sudah lah ini pastinya ya. Oke. Di sini ada juga yang alumni juga, alumni COVID sudah pernah. Ada yang sudah pernah kena? Ada. Andrea senyum-senyum udah kayaknya. Bukan saya, Pak, tapi ada memang. Oh ada ya. Oh ya nggak usah disebutkan nggak apa-apa lah. Kalau saya dan Pak Komar juga sudah juga alumni ya. Apa kemarin Pak Komar nyebutnya ya? Alumni COVID. Ya alhamdulillah bisa melewati semua ini. Semoga semuanya bisa melewati. Oke, langsung aja ya. Kita nggak materi hari ini kita nggak panjang. Kita nggak ada presentasi juga. Kita hanya bahas mengenai partisi. Sebenarnya bisa browsing juga sih ini. Tapi Bapak ingin mendemokan barangkali lebih mudah setelah Bapak jelaskan. Nanti kalian bisa browsing lagi. Kita langsung ke terminal saja. Ya,
Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Share screen-nya terminal ya. Oke, sebentar, ini agak berat. Panas. Oke. Untuk melakukan partisi ya. Partisi ini dilakukan biasanya ya itu tadi. Untuk membagi drive kita agar tidak tergabung dengan sistem. Kalau di Windows kita lebih mudah ya karena kita sudah biasa menggunakan. Tapi kalau mau di Linux kita butuh ini ya. Ya kita perlu belajar ya karena pasti Bapak juga baru belajar nih terkait partisi. Ya tujuannya biar memisahkan tadi dengan sistem kita ingin data khusus di dalam drive tertentu. Nanti kita melakukan partisi. Atau kita baru beli hard disk, misalkan kita ingin partisi menjadi dua buah partisi, 2 drive ya. Nah itu di Linux sendiri untuk melakukannya kita cek dulu nih, cek drive-nya dulu ya. Ada perintah bernama df spasi minus h. Nah di sini partisi kita. Nah, di sini saya khususkan untuk partisi eksternal ya. Untuk partisi eksternal. Nah, di sini saya sudah ada sebentar. Nah, di sini saya sudah menyolokkan flash disk ya. Satu buah flash disk eksternal dengan 16 GB. Ya, di sini 16 GB terpakainya 37% ya. Oke, nah ini ada sebuah flash disk 16 GB ini, tapi tertulisnya di sini 15 GB. Nah, di sini kita akan coba bagaimana melakukan partisinya gitu ya. Oke, untuk melakukan partisi pertama yang harus kita lakukan adalah kita lepas dulu dari mountingnya ya. Nah, kan kita lihat di sini kalau kita lihat mana tadi df-h. Nah, ini kita lepaskan dulu dari mounting ini. Jadi kita colokkan. Ini kan statusnya nyolok ya flash disknya. Kita copy. Kita copy linknya, kemudian kita panggil perintah unmount ya. Ini posisi flash disk tercolok ya. Kita unmount flash disknya. Nah ini kan apa? Nama flash disknya data flash disk ya. Lalu ini nama user kita saat ini, Kanaya. Ini media yang kemarin kita sudah pelajari di media ini eksternalnya akan nyambung di sini. Terletak di direktori media, lalu nama user kita Kanaya, kemudian lalu nama flash disknya apa. Nah ini saya coba copot dulu nih, unmount ya. Saya coba enter. Oke, sekarang kita lihat. Nah sekarang sudah kita unmount flash disknya. Tapi dia masih tercolok ini ya, flash disknya dia masih tersambung ya. Tercolok lah, bahasanya apa kalau tercolok?
masih nyolok gitu ya. Jadi setelah kita perintah unmount, kemudian kita jalankan. Oh ya, sebelumnya kita pastikan dulu nih. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Bapak ulangi lagi biar nggak salah, ada yang terlewat tadi. Kita cek dulu pertama. Ya, di sini. Nah, kita harus tahu nama ininya dulu nih. Nama drive-nya nih. Di sini linknya seperti ini. Dia /dev sdd1. Nah, ini kita harus tahu dulu. Nah, kalau hard disk biasanya dia SDB ya, kalau nggak salah ya, SDB. Nah, ini jadi kita harus tahu dulu nama ininya ya. Kita cek. Nanti karena kita akan melakukan format juga. Nah, ini kita unmount lagi ya. Ini saya ulangi tadi langkah yang tadi. Karena saya lupa ini nama ininya nanti salah nih. Kita oke sebentar. Unmount ya. Umon. Lalu nama lokasinya. Oke, sekarang sudah kalau kita cek df-min-h lagi, dia tidak ada, sudah terlepas yang SDD1 tadi. Oke, kemudian kita jalankan perintah ini, fdisk, lalu /dev tadi ya, lalu sdd, nah sdd1 tadi ya, yang kita cek tadi, yang Bapak cek adalah namanya sdd1. Kemudian ya sesuaikan dengan nama ininya ya. Kalau namanya SDB ya, hard disk misalnya SDB, dia SDB. Nah, ini sesuaikan saja. Kebetulan karena tadi kita ini menggunakan flash disk ya, jadi dia SDD1, kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ini ya, fdisk ya. Nah, di sini ada permission deny. Nah, ini karena kita login belum sebagai root ya. Ya mungkin kita login dulu sebagai root. Saya ulangi. Sudo su ya. Kita login dulu sebagai root. Kita panggil lagi perintahnya fdisk lalu /dev /sdd1. Nah, ini sekarang kita sudah masuk nih. Kita sudah siap untuk melakukan partisi. Nah, ini kita bisa baca aja perintahnya nih. M ini untuk help. Nah, jadi kalau kita belum tahu cara menggunakannya ya kita tekan M dulu. M, kita lihat. Nah, ini beberapa pilihan perintahnya. Kalau M ini untuk menu, lalu ada nanti apalagi W ini untuk write, ya untuk write ya. Key untuk quiet ya. Jadi kalau kita ingin keluar tanpa menyimpan perubahannya ya, kita pencet Q saja, Q, kita cek ya. Nah, ini langsung keluar ya. Kita masuk lagi. Oke, saya clear dulu. Ya, kita masuk lagi. Nah, kita baca aja perintahnya apa gitu ya, fungsinya. Ada write, ada new mt gpt partition. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Ini ada apa saja perintahnya, bisa dibaca nanti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan partisi ya. Nah, kan di sini di atas, ini share screen-nya nggak bisa ke atas ya. Gimana cara ke atasnya? Oke, ini share screen-nya harus full sepertinya. Nah, nanti di atas itu ada perintah P ya namanya. P itu untuk melakukan partisi. Nah, nanti di atas ini ada P untuk melakukan partisi.
kita bisa tekan saja langsung P ya kalau kita ingin melakukan partisi. Oke. Setelah menekan P, ini adalah partisi kita saat ini ya, dev SDD1. Nah, ini 14 giga sisanya ya sudah terpakai. Berapa giga ini ya sudah terpakai. Kemudian kita bisa tekan D untuk delete ya. Kita bisa tekan D untuk delete. No partition is defined yet. Oke. Di sini no partition is defined yet. Berarti kita buat partisi dulu ya. Berarti untuk buat partisi kita tekan N. Ya nanti di atas ada perintahnya apa untuk partisi N ya. Oke. Nah ini kalau kita pencet N maka nanti akan ada arahan ya bahwasanya untuk melakukan partisinya kita bisa dua tipe ya, ada primary, ada extended. Nah untuk primary-nya kita bisa gunakan 4 partisi di sini, 4 partisi yang bisa kita lakukan ya. 0 primary, extended 0 juga. Oh berarti extended dan primary di sini bisa 4 partisi yang bisa kita lakukan pada eksternal kita. Kemudian selectnya defaultnya adalah P. Jadi partisi defaultnya adalah P. Nah untuk membuat partisi yang bentar. Kan tadi ini partisinya ada 4 yang bisa kita buat. Lalu di sini ada primary-nya 0 masih kosong ya, belum ada partisi tadi ya. No partition, belum ada partisi yang didefinisikan. Lalu untuk buat partisinya ya kita bisa tekan P aja nih untuk primer. Nah primernya ini bisa berapa banyak nanti ya, kita coba. Primary-nya untuk membuat primary kita tekan P ya. Oke. Setelah kita tekan P, nah kan kita bisa melakukan partisi primary di sini. Ada 1 sampai 4 yang bisa kita buat. Kita tinggal tekan saja. Kalau kita tidak pilih ya kita akan defaultnya adalah 1. Kalau saya ingin pilih ya misalkan ya saya pilih 1 ya. Nah partisi pertama dari 4 partisi yang bisa dibuat ya. Partisi pertama. Oke. Kemudian saya ingin buat first sektornya adalah ini, kita enter saja. Nah lalu last sektor ini ukurannya ya, ukurannya mau berapa giga. Misalkan saya ingin 2 giga saja. Ya nanti sesuaikan kebutuhannya. Kalau ini 2 giga saja, berarti saya enter. Jadi dia gunakan plus ya. Plus berapa giga gitu ya. Kan tadi dari first sektornya kita nggak usah isi, lalu karena dia secara otomatis nanti dimulai dari yang awal ya. Sektor paling awal, kemudian 2 GB. Misalkan saya ingin 2 GB partisi pertamanya, saya enter. Oke. Nah, sekarang kita sudah partisi pertama sudah di-created ya. Sudah dibuat, sudah berhasil dibuat. Nah, ini partisi pertama sudah berhasil dibuat dengan type-nya adalah Linux. Ukurannya 1,9 GB ya, 2 GB ya. Partisi pertama, kalau mau buat lagi ya kita, atau mungkin kita lihat dulu nih M. Nah, untuk melihat partisi apa P tadi ya. Partisi, untuk melihat partisi P. Oke, sekarang kalau kita tekan P tadi, maka di sini partisinya sudah ada 1 ya yang kita buat nih. Partisi 1 dari SDD1 ukurannya 2 GB.
startnya dari 2048, N-nya 3907853. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini. Tipenya, lalu ada size-nya dan juga di sini nama device-nya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin buat lagi, ya kita tekan N lagi. New partition. Nah, ini kan sekarang sudah berkurang nih, tinggal 3 lagi yang bisa dibuat. Ini satu primary-nya 1 sudah kita buat, extended-nya 0. Jadi kita buat lagi partisi primary lagi. Ya, default 2. Nah, ini kalau tidak kita tentukan, nanti dia akan menjadi primary 2. Tapi kalau saya tentukan misalkan primary 3 gitu. Nah, dia nanti akan jadi primary 3 ya. Lalu awalnya, sektor awalnya tidak perlu kita isi. Ya, kita defaultnya ini ya, sudah ada defaultnya. Nah, sektornya ya, buat sektornya. Kemudian yang perlu kita isi adalah last sektornya adalah yaitu ukurannya mau sampai berapa giga. Misalkan 4 giga ya, atau 3 giga ya. 5 lah, 5 tambah tadi 2 ya, 7. Oh, 5 giga. 5 giga. Kita enter. Nah, sekarang partition 3 dengan type-nya adalah Linux sudah berhasil kita buat. Kemudian kita lihat lagi partitionnya ya, P. Nah, ini sekarang sudah ada partisi 1 dan partisi 3 dari SDD 1 ya. Lalu ini ukurannya 5 giga ya, tadi 4,7. Type-nya adalah Linux. Oke, itu adalah untuk melakukan partisi. Bisa kalian lanjutkan ya untuk melakukan partisinya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi setelah kita melakukan partisi, misalkan sudah semua ya. Oke, atau kita coba lagi buat partisi sampai habis ya. Kita new lagi N. Kita mau partisi lagi. Primary lagi. 2 dan 4 misalkan. Lalu first sektornya nggak usah diisi. Misalkan ini berapa nih? Kalau kita nggak isi last sektornya, dia habis nih. Kita coba ya, bisa nggak? Nah, partition 4, kita lihat. Tadi kita tidak isi last sektornya ya. Nah, berarti di sini sudah ada 8 tambah 2, 10, 14, 15 giga ini kurang lebih. Nah, kita coba partisi lagi. Bisa nggak dia? All space for primary partition is in use. Ya, jadi kalau tidak kita tentukan last sektornya, maka sisanya otomatis akan dijadikan primary ya. Oke, sudah terbuat semua. Nah, di sini misalkan kita sudah selesai melakukan partisi, kita misalkan ingin merubah tipe partisinya ya. Kalau kita lihat tadi tipe partisinya adalah Linux. Ya. Kalau tipe partisi ini kan kalian bisa lihat biasanya NTFS atau FAT gitu ya. Untuk merubahnya ini tipe ini kita bisa gunakan perintah T. Ya, nanti ada semua nih di M ini. Di M ini ada semua. Nah, ini ada T ya. Change partition type. Nah, ini kalau D untuk delete partition. Jadi kita coba delete partition dulu kali ya. Delete partisinya dulu. Nah, kita ingin delete yang mana nih? Kita ingin delete partition. Kita tekan D. Lalu partition yang ingin kita hapus yang mana? Misalkan yang 4 gitu ya. Kita hapus. Nah, ini partition 4 sudah terdelete. Kita lihat lagi P. Nah, partisi 4-nya sudah ke delete. Nah, jadi begitu kurang lebih cara melakukan partisi ya. Nah, ini sudah kita hapus. Kita coba lihat bagaimana merubah ya. Kita lihat perintah-perintahnya dulu. Ini bisa kalian coba ya.
Ini tadi add new partition. F besar melihat yang belum dipartisi ya, F besar. Kita coba. Nah, di sini yang belum dipartisi adalah 7,8 tadi ini, yang partisi keempat yang kita hapus tadi. Nah, lalu apa lagi nih? Ya, nanti bisa dicoba-coba lah ya. Nah, yang perlu kita tadi untuk merubah tipe, ini kan tipenya Linux, kita ingin rubah misalkan menjadi apa ya? Oke, kita lihat partitionnya adalah, oke sebentar, partitionnya ini 1 misalkan. Oke, partisi ke 1 kita ingin ubah jadi apa ini? Kita lihat dulu tipe-tipe partisinya ada apa saja. Ini tekan L ya. Nah, kalau kita tekan L, nah ini adalah beberapa tipe partisi yang bisa kita ubah ya menjadi partisi. Ini banyak sekali ya tipe-tipe partisinya. Kalau tadi ini Linux, biasanya yang sering kita dengar ya ini ya, NTFS, biasanya ada juga Solaris. Nah, nanti kalian bisa browsing nih kebutuhannya untuk apa gitu ya. Ada juga FAT16 ya, FAT32, ada FAT12. Nah, ini bisa kegunaannya nanti bisa dibaca-baca lah ya, apa fungsinya. Ini ada EFI dan lain-lain ya, bisa dibaca di sini. Nah, kita ingin rubah misalkan jadi NTFS nih. Bagaimana caranya kalau saya ingin rubah jadi NTFS? Nah, ini caranya ya ketik aja nih angkanya nih, kodenya. Kita tekan, tadi kan partisi 1 ya. Kita tekan angka 86. Oke, kita tekan 86. Change the type partition Linux to NTFS volume set. Nah, jadi sekarang yang tadinya tipe partisinya adalah Linux, sekarang sudah menjadi NTFS. Nah, ini ya, volume set. Nah, begitu juga nanti partisi yang ini bisa dirubah menjadi tipe partisi yang lain ya. Misalkan saya ingin merubah partisi 3 ini menjadi apa? Kita lihat dulu. Kita misalkan jadi Solaris ya. Berarti kodenya ini heksadesimal ya. BF kita enter. Nah, sekarang sudah fail ya. Partition type. Oh, salah. Oke. Nah, sekarang sudah partitionnya sudah berubah dari Linux ke Solaris. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Bisa clear nggak ini? Nggak bisa clear ya. Oke. Nggak bisa clear ya. Oke, nah itulah caranya. Kita lihat lagi partisinya. Nah, sekarang sudah berubah ya, NTFS dan Solaris. Ya, nanti kalian bisa lakukan sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah kita tentukan tipenya, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah sebentar, sudah selesai. Ya, tadi kita lihat perintahnya dulu. Kita help lagi. Nah, di sini ada beberapa perintah. Nah, ini ada perintah untuk write table to disk and exit. Nah, misalkan kita ingin perubahan tadi kan misalkan sudah sesuai ya, kita ingin rubah gitu ya. Atau kita ingin simpan gitu ya. Berarti perintahnya adalah W. Bisa nggak nih kita write? Oke, partition table has been altered. File to add partition 1. Okay, the kernel still use the old partition. The new table will be used at the next reboot.
Synchronize disk. Oke. Nah, jadi ini tadi masih gagal ya, masih gagal melakukan melakukan partisi. Nah, tapi nanti kalian bisa coba ya. Ya kurang lebih caranya seperti itu. Untuk melakukan partisinya ada beberapa perintah tadi yang sudah kita coba. Nah, tadi masih gagal, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi. Kurang lebih langkahnya seperti itu kalau ingin melakukan partisi pada penyimpanan eksternal kita. Jadi ada perintah tadi namanya df-h ya. Untuk melihat partisinya. Nah, ini kita copot pasang dulu. Ya, df-h. Sepertinya harus di restart dulu tadi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tadi caranya untuk melakukan partisi eksternal kita ya. Nah, memang caranya harus kita coba. Kalau mau latihan ya pakai, kalau punya hard disk eksternal tuh lebih baik ya. Kalau flash disk ini tadi saya coba gagal untuk melakukan partisi. Saya ada eksternal tapi banyak datanya, jadi nggak mau coba-coba ya, takut beresiko. Tapi intinya kita sudah tahu lah, suatu saat misalkan kita memiliki hard disk yang aman ya, kita ingin partisi, ya itu tadi berapa perintahnya, ada perintah fdisk, lalu namanya tadi ya, fdisk, lalu alamat lokasinya tadi ya, SDD1. Nah, di sini kita masuk. Nah, ini kita harus sebagai sudo dulu tadi ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya kita tinggal ikuti saja arahannya, kita mau apa ya. Kalau kita bingung kita tekan M. Nah, nanti kita bisa delete partition, list unpartition space, lalu list non partition. Nah, misalkan kita lihat, kita tekan L ya. Ini jenis-jenis partisinya, lalu bisa kita tekan apa tadi? Print untuk melihat partition table ya, P. Nah, ini ada partisinya segini tapi belum diterapkan tadi. Ada kendala, kemudian ada lagi perintahnya apa lagi nih? Verify the partition, print information about the partition. I. Ini melihat informasi terkait partisinya. Ya, kurang lebih seperti itulah cara melakukan partisi ya, yang perlu kita ketahui. Nah, tentu saja ini tadi karena masih gagal ya, kalian bisa coba, tapi pastikan menggunakan eksternal yang aman ya. Kalian boleh coba pakai flash disk, siapa tahu bisa. Ini Bapak tadi coba masih gagal. Kalian coba pakai, karena Bapak belum tahu nih kalau flash disk kayaknya di Windows juga nggak bisa dipartisi ya. Ada yang sudah pernah mencoba melakukan partisi di Linux? Belum. Ya, belum. Ya, nanti kalau ada hard disk kosong aja ya. Jangan pakai hard disk yang ada datanya. Takutnya terhapus. Ya, jadi pertemuan hari ini hanya itu ya, membahas itu, materinya ringan ya. Kalian bisa browsing-browsing lagi nanti untuk melakukan partisi. Dan juga sepertinya pernah ada yang bertanya ya, nggak tahu di kelas ini atau kelas mana, bagaimana melakukan partisi. Nah, kurang lebih bayangannya seperti itu tadi, cara melakukan partisinya. Tentu saja karena tadi ada kendala ya, mungkin kalian bisa explore lagi lah sendiri. Yang penting sudah tahu langkah-langkahnya seperti itu. Nah, tadi Bapak mau demokan pakai hard disk tapi datanya banyak. Oke,
Ya, mungkin cukup ya materi hari ini, itu saja. Kita tidak ada sesi presentasi. Nah, karena kita fokusnya akan pengambilan nilai, kuis, ya. Mungkin bisa dicek lagi untuk kuisnya apakah sudah bisa diakses atau belum? Masih belum? Ada yang berhasil mengakses kelasnya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Itu cuman kelas SO doang, Pak. Di kelas SO-nya doang. Yang lainnya SO. bisa tapi. Yang lainnya bisa ya? Oke, berarti nanti Yang Bapak lainnya coba bisa. cek lagi lah ya. Sebentar Bapak cek lagi. Iya, tadi kelas lainnya nggak kayak gitu ya. Oke, sebentar. Oke, mungkin gini aja. Karena terkendala ya, mungkin nanti Bapak akan coba cari tahu dulu. Boleh di share screen sekali lagi tadi kendalanya, biar Bapak tahu nih apa kendalanya ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ini sudah masuk ininya. SO-nya hilang. Nah, habis itu kan tadi dia kayak masuk ke bagian enroll lagi. Nah, tapi kalau untuk di kelas lain itu bisa dia masuk ke di kelas yang lain. Cuman SO aja sih, itu sekitar 0745-an. Oh, aneh juga ya. Iya. Tadi Makanya itu ngapain tadi ya? sekelas pada bingung semua. Kenapa kok nggak bisa? Iya. Makanya saya tanya juga tadi di kelas ada yang belum absen nggak dari 0745. Jadi sebelum 0745 bisa diakses berarti ya? Bisa, Pak. Waduh, apa tadi ya? Pencet apa lagi? Repot ini kalau kayak gini. Kalau dilihat di ini, search coba di tadi kelas SOC-nya apa tampilnya? Coba search. Kayaknya ada yang nggak sengaja kepencet tadi. Nah, ini nggak ada self enrollment student. Enrollment is disabled or inactive. Kalau diklik nggak bisa. Oh, sebentar. Enrollment is inactive. Tapi ini aktif. SOC kan, kelas C ini kan? Iya, Pak. Padahal udah enroll semua di sini. Udah 35. Udah masuk. Ini udah ada tulisannya. Enroll student 35 NU. Tapi nggak bisa, nggak ada. Oh, enggak juga. Enrollment duration itu durasi enrollment sudah semua kan ya? Inaktif. Oke, gini aja. Nanti Bapak coba otak-atik lagi. Kemudian
bagi yang belum mengerjakan tugasnya nggak bisa mengakses kan sudah bisa ya, sudah tahu ya. Mungkin bisa tulis namanya di ini nanti di WA grup ya. Ada di sini yang belum mengerjakan tugas mandirinya? Nah, Ada Pak. ada. Nah, nanti silakan dituliskan di WA grup buat list ya siapa saja yang belum mengerjakan. Nah, nanti ya biar kita catat saja, nanti kita atur gimana teknisnya. Nah, bagi yang lain nanti Bapak coba otak-atik dulu biar bisa diakses di kelasnya nih. Bapak coba otak-atik dulu. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Bapak tutup. Ya nanti silakan ikuti informasinya di WA grup ya. Bapak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.